Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahman Basri dengan NPM 2313053164 akan membahas tentang uji hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara, sedangkan hipotesis statistik merupakan suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang diverifikasi. Sehingga pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur pengujian yang didasarkan pada data sampel dan teori probabilitas. Bentuk rumusan hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel dengan nilai konstan tertentu. Hipotesis komparatif merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan dua variabel atau lebih. Sedangkan hipotesis asosiatif merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan dua variabel atau lebih. Bentuk rumusan hipotesis dibagi menjadi 3. Contohnya pada hipotesis deskriptif, rata-rata waktu belajar mahasiswa PGSD Universitas Lampung adalah 18 jam per minggu. Rata-rata IPK mahasiswa PGSD Universitas Lampung di atas 3. Untuk hipotesis komparatifnya, tidak ada perbedaan signifikan antara hasil belajar mahasiswa yang belajar dengan metode daring dan metode luring. Dan untuk contoh hipotesis asosiatif, terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa PGSD Universitas Lampung, yang mana waktu belajar mempengaruhi hasil IPK. Manfaat dari uji hipotesis ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya, ada sepasang calon wali kota yang ingin mengetahui kira-kira kecamatan mana yang persentase penduduknya masih rendah dalam mengenal mereka. Jika mereka melakukan sensus penduduk, maka butuh banyak waktu, biaya, dan tenaga. Karena itu, agar efisien, dilakukan uji hipotesis dengan pengambilan sampel dari ketiga kecamatan. Lalu dengan sampel, dihitung proporsi sampelnya, yaitu proporsi sampel A, proporsi sampel B, dan proporsi sampel C. Dari 3 proporsi sampel, ini digunakan untuk menghitung statistik uji dan melakukan uji hipotesis, sehingga sepasang calon wali kota ini tahu proporsi penduduk mana yang mengenal mereka paling rendah, sehingga mereka dapat melakukan kampanye di daerah tersebut. Jenis hipotesis statistik diuji secara empiris lalu menjadi uji hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 2, yaitu hipotesis 0 atau H0 yang menjadi dugaan awal, kemudian ada hipotesis 1 atau H1 lawan dari H0. H1 ini juga disebut sebagai hipotesis alternatif. Jenis pengujian hipotesis dibagi menjadi 2, yaitu uji hipotesis satu arah dan dua arah. Untuk uji hipotesis satu arah dibagi menjadi 2, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Pada sisi kiri, jika H0 sama dengan theta lebih dari sama dengan theta 0, maka H1 theta kurang dari theta 0. Untuk sisi kanan, jika H0 sama dengan theta kurang dari sama dengan theta 0, maka H1-nya theta lebih dari theta 0. Untuk uji hipotesis dua arah, jika H0 sama dengan theta 0, maka H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Untuk contoh kasusnya, uji hipotesis mengenai isi susu. Isi susunya 250 ml. Jika uji hipotesis menggunakan sisi kiri, maka H0 sama dengan isi susu lebih dari sama dengan 250 ml. H1-nya isi susu kurang dari 250 ml. Jika menggunakan sisi kanan, H0 sama dengan isi susu kurang dari sama dengan 200 ml. H1-nya isi susu lebih dari 250 ml. Dan jika menggunakan uji hipotesis dua arah, maka H0 sama dengan isi susu sama dengan 250 ml, dan H1-nya isi susu tidak sama dengan 250 ml.
Prosedur pengujian hipotesis ada 5. Yang pertama, menentukan HO dan HA, H0 dan H alternatif. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi atau apa. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Yang kelima, pengambilan keputusan. Menentukan hipotesis. Untuk hipotesis terdiri dari 2, yaitu hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif, HA. Untuk uji dua arah, HA ditulis dengan menyertakan tidak sama dengan. Untuk arah kiri, HA ditulis dengan menyertakan kurang dari. Dan jika ditulis dari arah kanan, HA ditulis dengan menyertakan lebih dari. Contoh hipotesis uji dua arah, yaitu ada 2. Yang pertama, H0 isi kaleng soda sama dengan 165 ml dan HA isi kaleng soda tidak sama dengan 165 ml. Untuk yang kedua yaitu HO adalah rata-rata minat mahasiswa semester 3 sama dan HA-nya rata-rata minat mahasiswa semester 3 tidak sama. Untuk arah pengujian hipotesis yang digunakan akan berimplikasi pada kriteria pengujiannya. Jadi arah pengujian itu selalu berimplikasi pada kriteria pengujian hipotesisnya. Menentukan taraf signifikasi. Besar kecilnya resiko peluang kita dalam membuat kekeliruan menolak hipotesis yang seharusnya diterima atau kekeliruan tipe 1 dinyatakan dalam tingkat signifikasi yang biasanya dilambangkan dengan alfa. Sementara itu, sebaliknya, tingkat kepercayaan nilainya adalah 1 min alfa. Besaran alfa yang biasa digunakan dalam pengujian hipotesis adalah 1%, 5%, dan 10%. Statistik uji berisikan perhitungan rumus-rumus tertentu yang digunakan. Statistik uji yang digunakan tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian, banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian, dan lain-lain. Statistik uji berfungsi sebagai pengubah acak untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Hal yang perlu diperhatikan jika melakukan uji hipotesis adalah jika varians diketahui, maka statistik ujinya memakai statistik uji Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per varians per akar dari N atau sampel. Untuk varians tidak diketahui, dibagi lagi menjadi 2, yaitu sampel besar N lebih dari sama dengan 30 memakai statistik uji T atau statistik uji Z. Untuk statistik uji T, N-1 sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N, di mana S adalah simpangan baku atau standar deviasi. Atau bisa menggunakan uji Z. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Untuk sampel kecil menggunakan statistik uji T. N-1 sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Uji hipotesis satu arah kiri. Untuk hipotesis rata-rata dengan H0, mu lebih dari mu 0, H1, mu kurang dari mu 0. Luas di bawah kurva menunjukkan besarnya peluang kita untuk menolak H0 dan gagal menolak H0 di bawah asumsi hipotesis H0 adalah benar. Untuk uji hipotesis arah kiri, wilayah tolak H0 ada di sebelah kiri, di mana besarnya adalah alfa per taraf signifikasi, dengan batas nilai kritis, yaitu angka yang diperoleh dari nilai Z tabel. Tanda negatif pada Z alfa dan Z hitung disebabkan karena nilai perubahan acak pada kurva normal sebelah kiri bernilai negatif. Keputusan tolak H0 dapat kita lakukan jika nilai Z hitung berada pada nilai tolak H0. Akan menolak H0 jika nilai Z hitung lebih kecil dari nilai kritis. Pengambilan keputusan bisa menggunakan p-value, yaitu luas dari kurva yang diarsir. Jika p-value kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0.
Untuk uji hipotesis satu arah kanan, hipotesis arah kanan merupakan wilayah tolak yang berada di kanan. Untuk pengambilan keputusan dari arah kanan adalah nilai Z hitung masuk wilayah tolak atau ketika Z hitung lebih dari Z alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk uji hipotesis dua arah, maka wilayah tolak H0 dibagi menjadi dua, yaitu dengan bagian kiri alfa per 2 dengan nilai kritis min Z alfa per 2, dan arah kanan alfa per 2 dengan nilai kritis Z alfa per 2. Untuk pengambilan keputusan tolak H0 ada dua kemungkinan, yaitu ketika nilai Z hitung masuk wilayah tolak kiri atau wilayah tolak kanan. Untuk keputusan tolak H0 ketika masuk ke kiri, yaitu min Z hitung kurang dari min Z alfa per 2. Dan jika dari arah kanan, maka Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Cara pengambilan keputusan. Jika H0 sama dengan mu sama dengan mu0 dan HA mu tidak sama dengan mu0, akan tolak HO jika nilai statistik uji kurang dari nilai statistik kritis alfa per 2. Untuk H0 mu kurang dari sama dengan mu0, maka HA mu lebih dari mu0 akan tolak HO jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis A. Dan untuk H0 mu lebih dari sama dengan mu0, HA mu kurang dari mu0 akan menolak HO jika nilai statistik uji kurang dari negatif nilai kritis A. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai hasil uji statistik dengan nilai tabel, yakni memutuskan apakah menolak H0 atau gagal menolak H0. Untuk contoh soal, sebuah sampel keripik singkong terdiri atas 15 bungkus, memiliki rata-rata isi berat kotor sebesar 1,208 kg, dan simpangan baku sampel sebesar 0,05 kg. Jika digunakan taraf nyata 5%, dapatkah kita meyakini bahwa populasi keripik singkong dalam kemasan rata-rata memiliki berat kotor 1,2 kg? Kita ketahui bahwa mu 1,2. Terus untuk X-bar-nya di sini kita dapat 1,208 dan sampel ada 15 bungkus. Kemudian simpangan baku sebesar 0,05 dan taraf nyatanya 5%. Karena di sini sampel kita hanya 15 atau kurang dari 30, maka kita menggunakan uji T-tabel. Dan X-bar di sini itu dari satu sampel. Kemudian kita buat hipotesisnya. Untuk hipotesisnya H0 mu sama dengan 1,2. Jika H0-nya sama dengan, maka H alternatifnya atau H1 mu tidak sama dengan 1,2. Dari hipotesis ini dapat kita ketahui bahwa hipotesisnya menggunakan uji dua arah. Dan grafiknya akan bergambar seperti ini. Kurang lebih grafiknya akan bergambar seperti ini. Karena uji dua arah, maka kita perlu mencari alfa per 2 atau 5% per 2 itu sama dengan 0,025. Maka di sini 0,025. Begitupun sebelahnya. Negatif 0,025. Setelah itu, karena kita memakai uji T-tabel, kita perlu menggunakan derajat bebas. Untuk mencari derajat bebasnya yaitu derajat bebas sama dengan
N-1. N-nya itu tadi sampel, dimana sampel kita itu ada 15 bungkus, jadi 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi kita dapat derajat bebasnya di sini 14. Setelah kita mencari derajat bebas, kita akan mencari T-nya. T dari 0,025 dan 14 menggunakan T-tabel. Jika kita lihat T-tabel, untuk 0,025 dan 14 itu hasilnya 2,145. Maka di sini itu 2,145. Begitupun di sini negatif 2,145. Kemudian kita akan mencari T hitung. Kan ini T tabel. Kita sekarang cari T hitung. Untuk T hitungnya, rumusnya itu kita pakai yang X bar dikurang mu per simpangan per akar dari N. Kemudian kita tuliskan X barnya kita di sini 1,208. Kemudian dikurang mu-nya 1,2 per simpangannya 0,05 per akar dari 15. Setelah kita hitung, kita dapat hasil 1,52. Dimana 152 itu ada di sini. 1,52 di sini, negatif 1,52. Setelah itu dapat kita lihat dari T tabel dan T hitung. Dimana di sini T tabel lebih besar dari T hitung. Karena T tabel lebih besar daripada T hitung dan 1,52 berada di area bersih, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Kenapa? Karena cukup bukti untuk membuktikan bahwa H0 ini diterima. Jadi dapat kita yakini bahwa populasi keripik singkong dalam kemasan rata-rata memiliki berat kotor sebesar 1,2 kg. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.